lagi di sini dengan aku, Lilis Handayani, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu bab dari pengantar manajemen, yaitu tentang desain struktur organisasi. Nah, jadi aku mau ngasih tahu pembahasan apa aja yang ada di desain struktur organisasi ini. Jadi guys, di dalam desain struktur organisasi ini itu terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada struktur organisasi, kedua ada pembagian kerja atau biasa yang disebut division of labor. Yang ketiga itu ada koordinasi dan rentang kendali. Yang keempat itu ada sentralisasi dan desentralisasi. Yang kelima itu ada proses pengembangan struktur organisasi. Dan yang terakhir itu ada bentuk struktur organisasi. Tapi guys, sebelum aku membahas tentang struktur organisasi, di sini aku mau membahas tentang definisi organisasi, organisasi secara dinamis dan statis, dan elemen-elemen organisasi terlebih dahulu. Jadi di sini organisasi adalah sekelompok orang, 2 orang atau lebih secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut James de Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Oke, selanjutnya kita akan membahas dinamis dan statis. Di sini kita akan membahas tentang dinamis terlebih dahulu. Jadi, dinamis adalah organisasi yang dapat diartikan sebagai suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, otoritas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan di antara elemen-elemen organisasi sehingga orang-orang yang bergabung dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama secara efisien dan efektif. Selanjutnya adalah statis. Jadi, statis itu merupakan suatu bagian atau rangka yang berwujud yang bergerak demi tercapainya tujuan bersama. Dalam istilah lain, mungkin sering disebut sebagai bentuk organisasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada elemen-elemen organisasi. Yang pertama itu ada terdiri dari sekelompok orang. Yang kedua, adanya interaksi dan kerjasama. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama. Jadi maksud dari elemen utama organisasi ini adalah adanya sekelompok orang yang secara sadar menggabungkan diri dari suatu ikatan norma, peraturan ketentuan, dan kebijakan yang telah diformulasikan dari masing-masing pihak, siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Maksud dari yang kedua ini adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang-orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan suatu maksud, sasaran, dan tujuan. Nah, maksud dari elemen terakhir ini adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang saling berinteraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu yang merupakan tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Oke, balik ke topik awal, kita akan membahas struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal organisasi di mana tugas-tugas pekerjaan dibagi dan dikoordinasikan. Itu menurut Robbins dan Coulter 1999. Oke, selanjutnya adalah pembagian kerja atau biasa disebut sebagai division of labor. Jadi, pembagian kerja adalah konsep di mana tugas-tugas dalam suatu proses produksi atau kegiatan dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau spesifik. Di setiap individu atau kelompok kemudian
bertanggung jawab atas bagian tugas tertentu. Adapun contoh seperti bisnis restoran, pembagian kerjanya di koki, waiters, kasir, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada koordinasi dan rentang kendali. Jadi, koordinasi di sini merupakan suatu proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat efektif. Huh? Huh? Sedangkan rentang kendali adalah batas jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif. Huh? Huh? Nah, selanjutnya di sini ada sentralisasi dan desentralisasi. Jadi guys, Robbins dan Coulter 1999 mendefinisikan sentralisasi sebagai kadar sampai di mana pengambilan keputusan terkonsentralisasi di tingkat-tingkat atas organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Nah, guys, di sini juga terdapat proses pengembangan struktur organisasi. Jadi, langkah-langkah dalam menyusun atau mengembangkan struktur organisasi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara identifikasi bisnis proses, menyesuaikan penetapan struktur organisasi dengan strategi perusahaan, tidak mempertimbangkan potret perusahaan saat ini, tetapkan fungsi perencanaan dan fungsi eksekutor, alir instruksi dan alir proses. Nah, guys, di sini juga ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama itu ada struktur organisasi fungsional. Yang kedua, struktur organisasi garis. Yang ketiga, itu ada struktur organisasi garis dan staf. Yang keempat, itu ada struktur organisasi fungsional dan staf. Yang kelima, itu ada struktur organisasi proyek. Dan yang terakhir itu ada struktur organisasi matriks. Nah guys, ternyata kita udah ada di penghujung video, yaitu tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah desain struktur organisasi yang tepat merupakan landasan penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Struktur yang baik memberikan kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, dan alur komunikasi, sehingga memudahkan koordinasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan desain struktur yang jelas, setiap anggota organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta cara berinteraksi dengan bagian lain dalam organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, mungkin segitu aja penjelasan materi dari aku mengenai desain struktur organisasi. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di lain video guys. Bye bye.